Berikutnya, di beberapa slide berikutnya kami akan mulai menguraikan 5 program yang tadi kami telah sampaikan sebagai rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan. Nanti kami mohon izin untuk Pak Wamen Anggito dan Pak Wamen Thomas untuk juga ikut menguraikan program-program ini. Program pertama adalah program perumusan kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi yang kita terus arahkan agar kebijakan ini menjadi makin proaktif, makin adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Ada 2 outcome yang ingin dicapai di sini, yaitu 2 outcome utama, dan 2 outcome utama ini disampaikan di sebelah kiri, kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi yang berkualitas, proaktif dan adaptif dengan seperangkat indikator, termasuk di dalamnya adalah rasio defisit terhadap PDB, indeks stabilitas sistem keuangan 3 dalam skala 4, dan indeks kinerja kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi. Itu outcome pertama. Outcome kedua adalah diplomasi dan kerjasama ekonomi keuangan internasional yang efektif. Dan anggaran yang dibutuhkan untuk ini adalah di sebelah kanan atas, pagu anggaran 90,03 miliar, tapi kalau ditambah dengan atribusi dukungan manajemen yang utamanya adalah pembayaran gaji, karena pembayaran gaji di Kementerian Keuangan itu disatukan, disentralisasi. Namun kalau kita lakukan pengelompokan pembayaran gaji untuk 6 unit eselon 1 yang ada di mengampu program ini, maka total pagunya adalah 446,99 miliar. Program perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan ini diampu oleh 6 unit eselon 1, DJSEF, DJSPSK, DJBC, DJPK, DJPPR, dan DJA. Ini yang kami maksud tadi sebagai program yang sifatnya kolaboratif. Beberapa fokus kegiatan kami sampaikan dan highlight 2026 antara lain adalah sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, pemberian fasilitas dukungan insentif fiskal, transformasi kebijakan ekosistem investasi, penguatan kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola ekonomi dan keuangan internasional global, optimalisasi kemitraan dan kerjasama internasional, penguatan stabilitas, pendalaman dan inklusivitas sektor keuangan, serta ekosistem profesi keuangan yang sehat. Program kedua adalah program pengelolaan penerimaan negara, dan Pak Wamen Anggito mohon izin pimpinan dan Ibu Bapak anggota untuk diuraikan oleh Pak Wamen Anggito. Terima kasih Pak Wamen Suhasil. Pimpinan, para ketua, Pak Wakil Ketua, anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Menteri Keuangan, Wamen, dan seluruh pejabat terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk program kedua dari Kementerian Keuangan adalah pengelolaan penerimaan negara yang ditujukan untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi pendapatan negara, tentu dengan yang berkeadilan. Nah, program ini akan diampu secara kolaboratif oleh 4 unit eselon 1. Tentu yang paling besar, signifikan adalah Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran yang mengampu masalah PNBP, dan juga Lembaga Nasional Single Window LNSW. Nah, program ini di dalam balance scorecard kita akan menyasar 2 outcome. Outcome pertama itu adalah penerimaan negara itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai pengawasan. Dan ini akan dilakukan melalui 152 output yang nanti akan disampaikan pada waktu panja oleh teman-teman dari eselon 1. Untuk outcome dan KPI yang kami usulkan adalah untuk rasio pendapatan negara terhadap PDB 12,22%, kemudian rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB adalah 10,47%, dan rasio PNBP terhadap PDB adalah 1,77%. Ini masih dalam rangka RAPBN 2026. Nah, sementara untuk pengawasan, outcome dan KPI-nya terkait dengan upaya-upaya pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan kegiatan untuk perdagangan khususnya, yaitu untuk persentase efektivitas pengawasan dari narkotika, psikotropika, prekursor, serta barang larangan terbatas.
itu KPI-nya adalah 79%, kemudian dwelling time waktu tunggu ya di impor itu adalah 2,8 sampai 2,79 hari. Kemudian untuk tingkat efisiensi pelayanan ekspor impor scoringnya adalah 89. Tentu nanti lihat kita juga bisa melihat tren yang sudah terjadi selama ini adalah suatu upaya untuk peningkatan. Fokus kegiatannya ada 4, yaitu 1 perumusan kebijakan, perpajakan, bea cukai, dan PNBP. Yang kedua adalah yang cukup besar dalam tahun 2026 itu adalah integrasi data dan pemanfaatan sistem transaksi digital. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan komunikasi dan edukasi. Yang 4 adalah pengawasan dan penegakan hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, highlight dari strategi yang diturunkan dari balance scorecard untuk program pengelolaan penerimaan negara itu ada 10. Kalau kita urutkan 1 sampai 3 itu khusus perpajakan. 1 masalah edukasi, literasi, dan untuk kesadaran kepatuhan perpajakan. Yang kedua pemanfaatan sistem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.